Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhal hajirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Hadirin undang Allah rahmatullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memenuhi undangannya. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, infak kita, sedekah kita, zikir kita, tadarus kita, dan apapun yang kita lakukan dalam rangka menggapai ridha Allah itu bisa menjadi wasilah kifarat atas dosa-dosa kita minimal seminggu jangan. Amin ya rabbal alamin. Dan karenanya mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh yang akan menjadi motivasi kita untuk terus-menerus ta'alim dalam rangka memperbaiki diri agar amaliyah kita baik ibadah sosial maupun ibadah ritual itu sesuai dengan titah dan perintah Allah melalui contoh Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua, teladan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, para tabi'in, para tabi'in, para ulama yang soleh yang tetap istiqomah, yang dalam hidupnya tidak lain dan tidak bukan didedikasikan dalam rangka li'illah kalimatillah, dalam rangka menegakkan dinul haq. Mudah-mudahan kepada mereka diberi kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan istiqomah sampai ajal menjemput mereka. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita juga bermunajat melalui salawat dan salam ini sampai kepada kita semua, wabil khusus hadirin rahimakumullah. Karenanya kita mendapat kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan istiqomah sampai ajal menjemput kita. Bahkan kita berdoa, bermunajat, mudah-mudahan kita akhir hidup kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita juga bermunajat melalui salawat dan salam ini sampai kepada anak cucu, sehingga mereka juga diberi kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan istiqomah sampai azal menjemput mereka, bahkan sampai zakat raya ini berakhir. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia itu manusia yang memberi kemanfaatan kepada sesamanya, bukan sebaliknya, menzolimi, mempersekusi, menyebabkan sakit hati, menyebabkan menderita lahir batin, bahkan sampai hilang nyawanya, dikarenakan ulah orang-orang yang memang mengikuti bujuk rayu setan laknatullah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali mendapat kebaikan. Jadi kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan panen kebaikan. Itu janji Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Tapi ya begitulah faktanya, ketika kita kena bujuk rayu setan, apalagi kena penyakit yang disebut Rasulullah al-wahan. Mal-wahan ya Rasulullah, hubudunya wa karahiyatul maut. Orang itu terlalu mencintai dunia dengan segala keindahan dan kemewahan dan pernak-perniknya menurut persepsi manusia, sehingga takut mati
boro-boro berpikir mau jihad dan sebagainya. Bahkan dunia menjadi terminal destinasinya, menjadi tujuan akhir dari hidupnya. Makanya segala daya upaya dalam hidupnya itu dalam rangka mengejar dunia itu, yang disimbolkan dengan harta, tahta, dan boleh jadi wanita. Dan itulah yang menjadi udagannya. Karena dunia adalah segala-galanya, maka halal haram bukan ukuran lagi. Kita tidak berbicara orang non-muslim, tapi kita dibicara di kalangan kita sendiri yang menyatakan dirinya sebagai muslim. Karena faktanya secara demografis di Indonesia ini kan masih mayoritas katanya, sekitar 80%, kalaupun mengalami penurunan yang signifikan. Paling tidak melalui data KTP. Bahwa di Indonesia masih 80% berpenduduk muslim atau beragama Islam. Bahkan katanya masih merupakan umat terbesar dibandingkan negara lain di planet bumi ini. Dan karenanya dikatakan sebagai Islamic country, negeri Islam, atau sebuah negeri dengan penduduk mayoritas Islam. Tapi faktanya aspirasi umat Islam hari ini seperti minoritas saja. Nah, ini yang harus jadi renungan kita. Makanya tadi khotib kutip satu ayat dari surat Ali Imran, ayat terakhir, ayat ke-200. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, bersabarlah kalian, kemudian tingkatkan lagi kesabaranmu itu. Kalau istilah santri, di situ ada kata sabar yang diikat wawu atap. Wawu atap itu bermakna taukid atau maknanya memberikan tekanan. Bahwa hari ini dengan situasi hari ini, situasi Ipolexos Budahankam, dengan kesabaran yang hanya cemen-cemen saja berat menghadapinya. Mengapa? Karena godaan dan tantangan dan tekanannya begitu berat terhadap umat Islam. Bahkan di kalangan tertentu, paling tidak di Jawa Barat, khususnya di Bandung, ada yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Barangkali makna sabarnya belum mengetahui apa sih sebetulnya makna sabar. Sabar dalam Islam paling tidak 3 hal. Pertama, sabar kita mengikuti titah dan perintah Allah sesuai dengan contoh Rasulnya. Terutama di bidang ibadah ritual, ibadah Allah. Kita harus konsisten dan konsekuen, apapun yang diperintahkan oleh Allah kita melakukannya tanpa ngeles, tanpa cari celah untuk menghindarinya atau mencari pembenaran. Karena ada ulama yang dikatakan dalam Al-Quran berarti itu fakta Allah menurut Allah. Ada ulama atau orang yang ngerti agama, dia menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Artinya dia mengambil sepotong-sepotong ayat untuk pembenaran demi mendukung penguasa atau untuk dirinya. Maka dalam Al-Quran disindir dalam surat Al-Baqarah salah satu ayatnya, wala tastaru bi ayatina samanan qalila, kata Allah. Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Bil mana bahwa ayat-ayat itu diambil hanya sepotong-sepotong saja yang sesuai dengan obsesinya, dengan nafsunya saja. Untuk mendukung dirinya atau mendukung penguasa yang dia dukung. Demi apa? Demi keuntungan dunia semata yang kena tadi, kena penyakit al-wakhan tadi. Seperti kalau dalam sejarah itu Bal'am yang punya perilaku seperti itu. Apakah hari ini banyak? Banyak sekali yang seperti itu. Bahkan kita mendengar yang mendeklarasikan dirinya kiai dan sebagainya mengatakan bahwa Islam tidak akan ada di Indonesia kalau tidak ada Cina. Jadi Cina yang akan berjasa adanya Islam di Indonesia. Itu kan menafikan logika, bahkan menafikan sejarah. Bahkan ada isme, ada atau sekelompok yang anti Arab. Ini bagaimana logikanya? Para nabi hampir semuanya etnis Arab. Ini bagaimana? Tentang tauhid dan keimanannya kan. Jadi benar-benar jangankan istilah nilai-nilai tauhid, nilai-nilai logika saja, nilai-nilai apa? Dalil akli saja sudah enggak nyambung.
Tapi faktanya ada. Kenapa? Ya karena kena penyakit al-wakham tadi. Dunia menjadi tujuan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Makanya hari ini kesabaran itu harus mumpuni, harus sangat tinggi menghadapi situasi seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kemudian tingkatkan lagi kesabaranmu itu. Mana sabar yang kedua? Paling tidak kita harus konsisten dan konsekuen dengan apapun yang dilarang oleh Allah melalui Rasulnya itu. Jangan ngeles, jangan mencari pembenaran untuk melakukan hal tersebut padahal udah jelas-jelas dilarang oleh Allah. Padahal ayat-ayatnya qat'i. Tidak perlu ditafsirkan lagi tentang larangan itu. Jadi bagaimana mungkin bahwa sabar ada batasnya? Kalau kita harus taatan patuh kepada Allah kan tidak ada batasnya. Batasnya itu ketika nyawa kita dicabut dari tubuh kita. Begitu juga kita tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Allah kan sepanjang hidup kita. Sabar yang ketiga paling tidak bahwa kita itu harus terus-menerus punya motivasi yang tinggi untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang kita hadapi. Sebab yang namanya hidup di dunia atau di planet bumi ini nggak mungkin lepas dari masalah. Lawang ketika Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa alaihissalam terusir dari surga, ya disitulah the game just beginning, permasalahan baru dimulai. Artinya memang sejak awal nenek moyang kita itu udah masalah. Jadi nggak mungkin kita lepas dari masalah. Karena memang dikondisikan seperti itu. Maka kita harus ikhtiar. Kewajiban kita itu berikhtiar. Mencari solusi atas berbagai masalah hidup ini. Baik masalah lahir maupun masalah batin. Baik masalah mahdoh maupun goer mahdoh. Termasuk masalah-masalah ipoleksos budhankan yang kita ciptakan di negeri ini. Jadi dengan penjelasan seperti itu bagaimana mungkin sabar itu ada batasnya? Tidak ada batasnya. Sepanjang hidup kita, bahkan sepanjang negara ini ada, kita harus selalu berikhtiar. Artinya harus selalu bersabar. Dengan makna sabar seperti itu. Kemudian pada ayat tadi diikuti dengan kata warobitu, dan bersiap-siagalah kalian di perbatasan. Secara harfiah memang di perbatasan antara dua negara, 3, 4 atau 5. Apalagi kita kan dikelilingi beberapa negara multilateral. Tapi batas negara itu diurusnya oleh Deblu dan tentara nasional barangkali. Kita tidak harus terjun secara teknis ke sana. Tapi yang esensial dan fundamental di dalam Allah tentang warobitu di sini adalah bersiap siaga, memilah dan memilih bainal haq wal batil, mana yang hak dan mana yang batil. Itu yang kadang membingungkan kita. Apalagi sekarang dengan teknologi tinggi, dengan teknologi IT dan sebagainya, orang digiring, dihasut sehingga orang tidak jadi bingung mana yang benar, mana yang salah. Kadang seolah-olah ada di gray area, di daerah abu-abu. Jadi bingung. Tapi kalau kita konsisten dan konsekuen menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, yakin kita akan dapat cahaya, kita tidak akan bingung memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Dan kemudian ayat tadi diikuti wattaqullaha, dan bertakwalah kepada la'alakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapat kemenangan. Artinya setelah kita bersabar dengan 3 makna tadi, kemudian memilah dan memilih mana yang hak dan mana batil, kemudian konsisten di jalan ketakwaan. Karena sabar itu juga bagian dari ketakwaan. Maka kata Allah, mudah-mudahan kalian mendapat kemenangan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan doa, marilah kita merenung sesaat. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan merenung sesaat itu lebih baik daripada sholat semalaman, apalagi sholatnya yang tidak khusyuk. Tentang
sabar, bahkan ini juga dalam surat Al-Baqarah, fasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khashin. Bahwa sabar di situ juga melekat dengan sholat. Bagaimana pentingnya sholat. Karena itulah maka kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan dalam situasi kondisi hipoleksi sekarang, bahkan sholat harus ditambah dengan rawatib dan nawafil lainnya, agar tauhid kita ajeg, agar kita selalu bisa mendapat cahaya dari Allah, memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Yakin bagi mereka yang konsisten dengan ibadah muamalah, mencari ridha Allah, dia tidak akan tersesat, tidak akan bingung siapa yang benar, siapa yang salah, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, karena sudah jelas antara hak dan batil itu. Tapi memang harus kita perjuangkan. Makanya bahwa kalau tadi kata Rasulullah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling yang selalu memberikan kemanfaatan, bukan sebaliknya. Dan dalam surat Ar-Rahman dikatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan, maka marilah kita tebarkan kebaikan, selalu berbuat kebaikan. Bahkan harus kita yakini, andaikan kebaikan itu kita tidak dapat feedbacknya hari ini, maka yakin akan dapat oleh anak cucu kita kelak, insya Allah. Karena itulah marilah kita konsisten dan konsekuen selalu berbuat kebaikan untuk sesama, wabil khusus untuk saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya sesama orang yang beriman itu adalah saudara. Nah, untuk itulah kalau masjid ini berinisiatif memberikan ada keberkahan ya, ada Jumat berkah dan sebagainya, itu adalah satu inisiatif yang sangat baik. Mudah-mudahan itu jadi wasilah kebaikan khusus bagi para donatur, wabil khusus juga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa barik wasallim. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal khairat min jamil khairat fil hayati wa badan mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiyatan fi jasad wa jihadatan fi ilmi wa barakatan fi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.